Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang penanganan kas kecil atau PTKes. Saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 123151844. Saya Rahmawati dengan NIM 123151525. Saya Aisyah dengan NIM 123151049. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian kas kecil. Pengertian kas kecil adalah sejumlah dana tunai yang disediakan oleh perusahaan untuk membiayai pengeluaran rutin yang bernilai kecil dan tidak efisien. Jika diproses melalui prosedur kas besar, contoh pengeluaran ini antara lain pembelian alat tulis kantor, biaya transportasi lokal, atau pengeluaran mendesak lainnya. Secara akuntansi, kas kecil memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran operasional tanpa harus melewati birokrasi keuangan yang rumit. Selain itu, pengelolaan yang tepat atas kas kecil mencerminkan sistem pengendalian internal yang baik. Selanjutnya, langkah-langkah pengelolaan dana PTKes. Pengelolaan dana PTKes yang efektif dilakukan melalui serangkaian proses sistematis. Ada beberapa serangkaian proses sistematis. Yang pertama, menetapkan jumlah dana yang dibutuhkan. Perusahaan menganalisis kebutuhan operasional rutin untuk menentukan besarnya dana kas kecil yang ideal. Yang kedua, membentuk dana dari kas besar. Dana disediakan secara tunai dari kas utama dan disimpan dalam kas kecil. Yang ketiga, menetapkan prosedur penggunaan dan otorisasi. Perusahaan menyusun pedoman tentang siapa yang berhak mengajukan dan menyetujui penggunaan dana. Selanjutnya, nomor 4, mencatat setiap transaksi beserta bukti. Semua pengeluaran harus dilampiri bukti dan dicatat secara sistematis untuk memudahkan pelaporan dan audit. Selanjutnya, saya akan melanjuti materi tentang sistem PTKes. Terdapat dua metode utama dalam pengelolaan PTKes. Yang pertama, sistem impres atau dana tetap, yakni jumlah dana tetap dan setiap pengisian kembali dilakukan sebesar nilai pengeluaran yang telah terjadi. Cocok untuk pengendalian internal yang kuat karena setiap transaksi harus terdokumentasi sebelum dilakukan pengisian ulang. Yang kedua, sistem fluktuatif, yakni jumlah dana tidak tetap tergantung dari penggunaan aktual, fleksibel namun lebih sulit dikendalikan jika tidak disertai dokumentasi dan pengawasan yang ketat. Selanjutnya, proses pengisian kembali PTKes. Pengisian kembali dilakukan berdasarkan laporan transaksi yang telah divalidasi. Proses ini meliputi penyusunan daftar pengeluaran dengan lampiran bukti transaksi, selanjutnya verifikasi oleh bagian akuntansi, serta penggantian dana sejumlah pengeluaran yang telah terjadi. Kemudian, format dan prosedur pengeluaran. Format pencatatan mencakup yang pertama, yaitu nomor bukti, yang kedua tanggal transaksi, yang ketiga uraian transaksi, yang keempat jumlah pengeluaran, dan yang terakhir yakni saldo sisa. Sementara prosedur pengeluaran biasanya melibatkan pertama yaitu pengajuan permintaan oleh pemohon, yang kedua verifikasi dan persetujuan oleh petugas kas kecil, kemudian yang ketiga pemberian dana dan pencatatan, yang keempat penyimpanan bukti transaksi untuk laporan dan audit. Materi terakhir yakni buku kas kecil. Dokumen ini berfungsi sebagai alat pencatatan dan pengawasan, yakni yang pertama menyediakan catatan historis atas seluruh pengeluaran kas kecil. Yang kedua, memudahkan rekonsiliasi dan pelaporan keuangan. Kemudian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan operasional. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.